Greatest Secret. Rahasia terbesar dalam alam semesta ini yang saya saripatikan dari The Science of Getting Rich, buku karangan Wallace D. Walters, The Science of Getting Rich, Seminars dari Bob Proctor, dan The Secret, karangan Rhonda Byrne, dan The Greatness Guide, karangan Robin Sharma. Banyak sekali orang dalam hidup ini ingin tahu sekali rahasia apa yang bisa membuat orang bisa menjadi sukses. Entah sukses di dalam kehidupannya dia, sukses di dalam hubungan, sukses dalam kekayaan, sukses secara physical health, secara kesehatan fisiknya dia, sukses secara spiritual, dan segala macam sukses dalam kehidupan. Rahasia alam yang terbesar ini timbul dari pemahaman, dari satu kalimat ini. Semua yang ada di dunia ini adalah bentuk lain dari energi. Dan energi berpindah menjadi bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Demikian juga pikiran. Pikiran adalah satu bentuk energi, yang dimana pada akhirnya akan menjadi benda atau apapun yang kita inginkan. Seperti ditemukan dalam batu yang berukir emerald 3000 tahun sebelum Masehi. Tertulis di sana, seperti di atas, begitu juga di bawah. Seperti di dalam, begitu juga di luar. Sama dengan yang dikatakan oleh Buddha. Jadi apapun kita sekarang adalah hasil dari pikiran kita. Rahasia dari segala rahasia pencapaian yang ada di dunia hari ini adalah selalu awalnya ada di pikiran seseorang. Singkatnya dikatakan bahwa apapun yang kita pikirkan cukup lama, yang kita beri emosi yang tepat, akan kita bisa pegang di tangan kita. Hal inilah yang disebut oleh Bob Proctor sebagai hukum daya tarik atau law of attraction. Dikatakan oleh John Assaraf, Anda tidak hanya menjadi apa yang paling Anda pikirkan, tetapi Anda juga meraih apa yang paling Anda pikirkan. Nah, pertanyaannya di sini, kalau memang benar apa yang dipikirkan manusia cukup lama dan dalam emosi yang tepat, dan kemudian kita bisa pegang dalam tangan kita, pertanyaannya, kenapa tidak semua orang hidup di dalam impiannya? Jawabannya sederhana. Satu-satunya alasan mereka tidak mencapai apa yang dia impikan adalah karena mereka memikirkan apa yang mereka tidak mau lebih sering atau lebih kuat daripada apa yang mereka mau. Nah, ketika banyak orang mengetahui prinsip The Greatest Secret ini, mereka mulai ketakutan terhadap semua pikiran negatif yang mereka punya. Mereka harus sadar bahwa terbukti secara ilmiah, pikiran afirmasi ratusan kali lebih kuat daripada pikiran negatif. Ini bisa menghilangkan kekhawatiran seketika. Dan juga dikatakan oleh Lisa Nicole, dia mengatakan begini, terima kasih Tuhan, ada jeda waktu. Dari semua pikiran kita tidak seketika menjadi kenyataan. Kita dalam masalah bila hal ini terjadi. Elemen jeda waktu ini sangat bermanfaat membuat kita mengukur ulang untuk memikirkan yang kita inginkan, untuk membuat pilihan baru. Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran? Ada dua cara. Satu adalah meditasi. Anda tenang, rileks, sangat tenang, nyaman. Kosongkan pikiran atau pusatkan kepada detak jantung Anda, atau pusatkan kepada satu hal, titik misalnya. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah juga bisa melakukan dengan cara afirmasi. Yaitu ketika Anda pikirannya sedang melakukan pikiran negatif, Anda mengatakan kepada diri sendiri, saya adalah tuan dari pikiran saya. Dan ulangi lagi, saya adalah tuan dari pikiran saya. Saya adalah tuan dari pikiran saya. Saya akan pikir apa yang saya mau, bukan yang saya tidak mau. Secara sadar, betul kita bisa mengendalikan pikiran dengan meditasi dan afirmasi. Tetapi, penelitian menunjukkan bahwa satu hari kita punya 60.000 pikiran. Nah, apakah kita bisa memonitor 60.000 pikiran ini setiap harinya? Sungguh mustahil. Beruntung, kita ada cara yang paling mudah untuk mengontrol pikiran, yaitu dengan mengontrol perasaan kita. Perasaan memberitahu apa yang kita pikirkan. Kalau kita merasa bagus, atau merasa senang, merasa nyaman, berarti kita sedang berpikiran bagus. Kalau kita sedang merasa tidak nyaman, atau merasa gelisah, atau merasa khawatir, ragu-ragu, berarti kita berpikiran jelek. Jadi perasaan itu adalah alat kontrol untuk mengontrol pikiran kita. Ketika kita pikirannya negatif, kita taunya dari mana? Karena kita merasakan hal-hal yang negatif dalam hati kita. Ini merupakan peringatan, jeda waktunya mulai habis. Segera ganti pikiran dan perasaan.
atau akan jadi kenyataan. Pikiran dan perasaan Anda membentuk hidup Anda, akan selalu begini, pasti. Nah pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa mengubah perasaan? Kalau kita sedang merasa tidak bagus, sebenarnya kita akan memikir hal-hal yang negatif juga. Merasa negatif kemudian berpikiran negatif, merubah perasaan. Ada beberapa cara. Satu adalah bagaimana kita merubah perasaan, yaitu dengan cara merubah gerak. Caranya merubah gerak bagaimana? Kita bisa merubah tegangan otot kita, merubah nafas kita, merubah senyum kita, merubah kecepatan gerak kita. Dengan kita merubah gerak, perasaan kita akan seketika berubah. Contohnya, apabila kita sedang merasa tidak nyaman, atau merasa ragu-ragu, merasa takut, merasa khawatir, semua segala pikiran negatif, apa yang harus kita lakukan? Kita rubah dengan cara merubah gerak. Anda lari sprint yang kuat, ataupun lunjak-lunjak, ataupun tarik napas panjang-panjang. Terus kemudian Anda tersenyum tanpa alasan. Oke, semua tes, coba tersenyum tanpa alasan, tarik napas panjang. Apa yang jadi? Kita akan seketika merasa good, merasa enak, merasa nyaman. Kita bisa menguasai perasaan kita sehingga kita pikirannya lebih ke hal yang positif. Ini bukan berarti kita merubah pikiran yang negatif yang dalam arti pada tempatnya menjadi naif, tidak. Kalau misalnya kita khawatir, daripada khawatir, aduh saya jangan-jangan tidak berhasil, saya nanti gagal, saya jangan, lebih baik Anda tarik napas panjang-panjang atau lunjak-lunjak, kemudian Anda ganti pikiran Anda dengan pikiran yang lebih baik atau pikiran yang Anda mau. Oke, supaya berhasil, apa yang harus saya siapkan? Nah, pikiran-pikiran ini yang akan membimbing kita menjadi lebih berhasil. Bukan naif dalam arti, ya ini dalam kondisi bahaya, Anda ngomong tidak apa-apa, tidak apa, Anda bisa jadi kecelakaan sungguhan, gitu ya. Tapi kita benar, oke, supaya lebih aman, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya akan melakukan begini, saya akan cek dulu, akan begini. Nah, silakan. Jadi dalam hal ini, kita merubah gerak akan merubah perasaan. Yang kedua, untuk merubah perasaan yaitu kita bisa merubah fokus. Ini pakarnya adalah Anthony Robbins yang merubah fokus begini. Dan merubah gerak itu adalah ajaran dari Anthony Robbins. Rubah fokus Anda. Misalnya, buat film-film yang menakutkan tadi, ataupun bayangan-bayangan Anda yang takut tadi, atau yang membuat Anda gelisah, buat jadi kecil, buat jadi hitam putih warnanya, buat jadi agak buram, agak menjauh, agak gelap. Dan kemudian kita frame. Maksudnya kita frame, kita pasangin figura. Akibatnya kita berada di luar, jadi kita tidak terlibat. Kemudian kita lempar jauh-jauh pergi ke matahari. Psst, dan menguap dengan matahari. Kita akan merasa seketika jauh lebih baik. Kita bisa merubah perasaan juga dengan membayangkan peristiwa yang membuat kita sangat percaya diri, sangat kuat, sangat hebat, luar biasa dahsyat. Dan pada waktu itu kita buat gambarnya lebih besar, lebih jelas, lebih dekat, penuh warna, dan lebih terang. Dan kemudian kita terlibat seolah-olah kita main filmnya. Apa yang jadi? Seketika kita menjadi penuh percaya diri. Jadi kita merasa jadi lebih baik. Yang ketiga, bagaimana kita merubah perasaan? Yaitu kita bisa merubah dengan suara internal kita. Misalnya pada waktu kita takut, apa yang kita dengarkan? Atau apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri? Kalau misalnya Anda takut, coba tes. Anda rubah suaranya jadi suara Mickey Mouse. Takut nih. Nah, ketika Anda rubah seperti ini, mendadak Anda seketika jadi geli. Ketika kita geli, otomatis perasaan kita berubah. Kalau perasaan kita berubah, pikiran kita jauh lebih positif. Rubah suara internal. Misalnya Anda mendengarkan suara-suara. Misalnya ada orang marah-marah dengan Anda. Kemudian nadanya Anda rubah dengan menjadi nada suara yang paling mesra yang pernah Anda dengarkan. Bunyi kata-katanya marah, tapi mendadak semuanya penuh kemesraan. Misalnya ada orang ngomong, kamu dasar kurang ajar. Kemudian, kamu ini loh, dasar kurang ajar. Apa yang terjadi? Seketika emosi kita juga bisa berubah. Kita rubah keras lembutnya, nada tinggi rendahnya, warna suaranya, tekanan suaranya. Jadi kita mendadak kita merubah perasaan kita seketika. Yang keempat, merubah perasaan. Yaitu tadi, kalau suaranya dirubah. Yang keempat, kita merubah kata-katanya. Kita merubah pertanyaan. Kita merubah pernyataannya. Kita merubah artinya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak ada artinya. Hanya ada artinya sampai kita sendiri yang memberi arti. Misalnya kejadian negatif. Kalau Anda memberi arti, aduh aku susah, aku memang dihukum oleh Tuhan, celaka. Ya Anda kan jadi celaka. Tapi satu kejadian ketika Anda ngomong kepada diri sendiri, saya tahu kejadiannya tidak baik, tapi Tuhan pasti menginginkan saya menjadi lebih baik karena kejadian ini. Kita akui kejadiannya tidak baik, tapi kita tahu bahwa kita akan menjadi lebih baik karena hal ini. Nah, ketika kita punya arti yang seperti itu, kita akan menjadi lebih baik. Demikian juga Anda merubah pertanyaan. Daripada Anda bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya kok saya selalu gagal? Nah, lebih baik Anda tanya, supaya saya lebih berhasil, apa yang harus saya pelajari? Nah, ketika Anda merubah pertanyaan Anda akan jadi lebih baik. Demikian juga pernyataan, saya ini memang betul-betul orang gagal.
ya terjadilah Anda. Perasaan Anda kan sangat-sangat negatif. Rubah pernyataan Anda. Bukan saya ini adalah orang yang gagal. No, saya adalah orang yang dilahirkan pasti berhasil. Ini bukan gagal. Ini adalah kesempatan saya untuk belajar. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses atau belajar. Ketika pernyataan ini kita ulangi-ulangi menjadi afirmasi yang di dalam hidup kita yang membuat kita bisa mengendalikan emosi kita secepat kilat. Yang kelima, bagaimana merubah perasaan? Yaitu dengan merubah situasi. Kita rubah pemandangannya. Kita cari situasi baru. Suhunya dirubah, lokasinya dirubah. Suara eksternal, musik-musik yang kita dengarkan. Kita rubah cahayanya, kita buat lebih terang. Warna-warna yang sebelah kita buat lebih penuh warna-warni. Kita kan suasananya langsung, emosi kita jauh lebih baik ketika kita suasananya lebih terang. Kemudian musik-musiknya juga nyaman. Kemudian suhunya juga nyaman untuk kita, pemandangannya indah. Nah ini, rubah situasi Anda. Anda akan berubah perasaannya juga. Yang keenam, bagaimana merubah perasaan? Yaitu dengan merubah input. Baca buku. Buku-buku cerita lucu, humor. Donald Bebek juga boleh. Ataupun self-help, buku-buku motivasi. Atau buku Financial Revolution, karangan Tung Desa Waringin gitu. Atau buku kepahlawanan, biografi orang sukses. Demikian juga film. Kita lihat film-film humor, film-film motivasi, film-film yang menginspirasikan kita tentang kepahlawanan, film-film biografi orang sukses. Demikian juga dengarkan kaset-kaset motivasi, kaset-kaset humor juga boleh, kaset-kaset motivasi atau self-help atau kepemimpinan ataupun ceritanya, kaset-kaset yang membuat kita dapatkan inspirasi untuk jadi lebih baik boleh, kepahlawanan, cerita orang sukses. Rubah input Anda. Selain itu, rubah teman-teman Anda, rubah mentor Anda, pembimbing Anda. Cari pembimbing yang terbaik yang membuat Anda jadi semangat, sangat-sangat semangat, yang membuat kita jadi positif. Bahkan dikatakan oleh Robert Kiyosaki pada waktu itu, teman ini sangat penting. Pada waktu saya ikut seminarnya, dia ngomong begini, Robert Kiyosaki, jumlahkan 5 teman Anda. Kira-kira dia penghasilannya berapa sebulannya, kemudian dibagi 5, itulah penghasilan Anda. Ketika saya mendengar seperti ini dan ketika saya lakukan dan ternyata persis, nah saya rubah teman-teman saya menjadi teman-teman yang sangat-sangat dahsyat. Saya tetap berteman dengan teman-teman saya yang lama, tapi terus dalam kehidupan saya cari teman-teman yang benar-benar dahsyat dan semangat, yang bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi lebih cepat dan lebih baik. Nah, cara yang paling mudah, sekali lagi, semua, ini tolong dilakukan, ini PR-nya. Silakan tulis 88 cara yang merubah perasaan Anda secara cepat dan nikmat, yang relatif biayanya Anda mampu, tidak tergantung kepada orang lain, mudah, sehat, positif, ini yang penting. Jadi silakan, sekali lagi, jadi relatif sedikit waktu, kemudian relatif biayanya Anda mampu, tidak tergantung dengan orang lain, mudah, sehat, dan positif. Misalnya, dari list saya punya banyak sekali list gitu ya. Dengarkan musik, berhenti, cium bunga, tarik nafas sepanjang-panjang, seketika tersenyum, bersyukur, berdoa, amal, ML gitu ya, boleh juga ML silakan, apa itu silakan gitu ya. Lihat film inspirasional, baca buku, meditasi, jogging, jalan pagi, berenang, main dengan anak. Berenang mudah karena saya punya kolam renang. Kalau Anda tidak punya kolam renang, wah saya harus berenang baru merasa sehat. Ya kalau Anda dekat-dekat dengan kolam renang, kenapa tidak? Tapi kalau misalnya sesuatu hal yang di luar jangkauan Anda, lebih baik Anda ganti yang bagaimana tulis caranya yang merubah perasaan Anda menjadi nikmat seketika dengan relatif waktu lebih sedikit. Saya ulangi lagi. Relatif biaya Anda mampu, tidak tergantung dengan orang lain, relatif mudah, sehat, dan positif. Misalnya push up, sit up, telepon langsung orang tua, baca kitab suci, baca Donald Bebek seperti tadi gitu ya, nonton film humor, motivasi orang lain. Ternyata ini menarik sekali, ketika kita motivasi orang lain, kita juga termotivasi gitu ya. Atau Anda lunjak-lunjak seketika, biasanya itu yang saya lakukan ketika dalam kondisi saya butuh semangat merubah emosi saya yang negatif menjadi positif. Saya lunjak-lunjak, go, yes. Kemudian saya bayangkan hal-hal yang positif yang pernah saya alami, bayangan saya buat lebih besar, lebih dekat, lebih terang, lebih nyata adanya, penuh warna yang saya sukai gitu ya. Dan kemudian saya menjadi satu, akibatnya apa terjadi? Saya seketika menjadi penuh percaya diri dan emosi saya jadi lebih baik. Hari ini langsung dikerjakan. Anda stop dengarkan CD ini, langsung kerjakan sekarang juga. Tolong tulis 88 cara untuk merubah perasaan Anda menjadi great, menjadi dahsyat, menjadi positif adanya. Hentikan CD ini dulu, kemudian Anda mulai. Ayo kerjakan, saya ikut sudah melihat Anda di sana. Ayo kerjakan. Welcome back, selamat datang. Saya anggap Anda sudah melakukannya. Dan kalau belum, tolong hentikan lagi dan tolong lakukan, woy! Emosi apakah yang paling kuat
yaitu adalah cinta kasih. Love is the greatest emotion. Antara kombinasi pikiran dan cinta akan membentuk kekuatan yang tidak bisa ditolak dari law of attraction atau hukum daya tarik. Ketika kita mempunyai satu pikiran-pikiran yang positif dan kita curahkan dengan penuh emosi yang penuh cinta kasih, penuh kegembiraan, penuh semangat-semangat yang positif, tidak bisa ditolak, itu akan menarik hal-hal yang kita inginkan dan kita menjadi apa yang kita inginkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menggunakan the greatest secret ini tadi? Rahasia alam semesta yang paling besar ini, yaitu pikiran bisa menjadi kenyataan yang kita inginkan. Apapun yang Anda inginkan, Anda pengen langsing, Anda pengen sehat, Anda pengen kaya raya, Anda pengen hubungan Anda dengan keluarga sangat baik, Anda pengen punya anak-anak yang dahsyat dan berbakti misalnya. 3 jurus dari buku The Secret dikatakan, 1, Anda harus meminta, ask. Kalau bagi saya lebih lagi bukan hanya ask, tulislah apa yang Anda mau secara positif dan spesifik yang Anda inginkan dan dikasih emosi begitu ya. Ditulis dalam saya dengan gembira dan bersyukur sudah mencapai ini yang Anda inginkan pada tanggal sekian. Terima kasih Tuhan. Oh yes, gitu ya. Dikasih emosi. Jadi Anda ask, Anda minta. Nomor 1 adalah Anda ask atau Anda minta. Kalau bagi saya tulislah dulu gitu ya. Tulislah apa yang Anda inginkan tadi dengan kalimat-kalimat yang positif tadi. Kemudian yang kedua, Anda yakini. Yang ketiga, Anda terima. Cuma 3 doang menggunakannya. Minta, yakini, dan Anda terima. Agama apapun percaya kepada satu yang namanya iman. Dan percaya kepada satu yang namanya minta. Ini, misalnya, dikatakan di Matius 21:22. Apapun yang Anda minta dalam doa dan iman akan Anda terima. Markus 11 ayat 24. Apapun yang Anda inginkan ketika Anda doakan dan percaya bahwa Anda sudah menerima, maka akan Anda miliki. Di agama Islam juga ada yang namanya di Al-Mu'min 60. Mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Kuncinya di sini mintalah. Kita sebagai anak Tuhan boleh kok meminta gitu ya. Kenapa tidak? Rahasia alam semesta yang dikuasakan, yang diceritakan juga oleh banyak agama sudah ribuan tahun yang lalu. Dari segala agama apapun mempercayai satu yang namanya mintalah maka kau akan diberikan. Ini jadi nomor 1, mintalah. Kemudian yang kedua, believe, kita yakini. Bagaimana caranya meyakini? Yaitu, kembali lagi, lihat hal-hal yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Dan yakin bahwa hal-hal tersebut akan datang waktu Anda perlu. Dan biarkan mereka datang. Jangan takut dan khawatir. Jangan pikirkan kekurangan Anda. Pikirkan dan fokus. Yakinlah bahwa hal-hal yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Kuncinya sudah menjadi milik Anda. Ini jadi kalau kita yakin, kita melihat, sudah melihat terlebih dahulu. Kalau ada orang tanya lagi, terus kalau sudah melihat caranya gimana? Dikatakan oleh Bob Proctor, Anda tidak tahu bagaimana. Yang Anda inginkan akan muncul. Anda akan menarik jalannya. Kalau saya pribadi, saya tambahkan, bagaimana Anda tahu cara yang lebih cepat dan paling masuk akal? Betul, Anda cari orang yang sudah berhasil mencapai apa yang Anda impikan, Anda kerjasama dan belajar dari beliaunya, kemungkinan berhasilnya akan jauh lebih cepat daripada hanya sekedar kita menunggu. Kita boleh aktif gitu ya. Nah ini juga rahasia yang ketiga tadi. Bagaimana kita menggunakan the greatest secret. Nomor 1 Anda minta, yang kedua Anda yakin, yang ketiga Anda menerima atau receive. Nah caranya menerima bagaimana? Caranya adalah Anda merasakan. Ini kalau setelah minta, Anda yang yakin adalah dengan melihat. Kalau menerima, itu berarti kita merasakan. Kita dengan emosi kita rasakan betapa nikmatnya. Rasakan seperti ketika kita sudah menerimanya. Rasakan sekarang. Jadi kunci sebetulnya ini dijelaskan dalam satu kata dari semua agama, yaitu namanya iman. Kalau kita yakin, faith, penuh iman. Dan iman ini diwujudkan dalam tindakan. Maksudnya tindakan apa? Jadi kita bertindak seolah-olah sedang menerimanya. Tindakan yang terinspirasi atau tindakan yang penuh iman ini, kita dalam hidup ini tindakan kita akan mengalir seperti kita mendayung searah dengan arus. Tapi kalau kita belum punya iman atau kita belum yakin sepenuh hati kita, apa yang jadi? Kita akan berjuang seolah struggle, penuh kesusahan, mendayung melawan arus. Nah, cerita yang terbaik ini, ada beberapa cerita yang bisa saya ceritakan di sini. Tindakan yang terinspirasi bahwa dia dianggap sudah menerima dengan penuh perasaan ini. Ada satu cerita tentang satu pemuka agama.
daerahnya begitu tandusnya. Dan karena begitu tandusnya, kemudian pemuka agama ini mengundang umatnya dan ngomong kepada umatnya. Seperti di ayat-ayat kitab suci kita, bahwa apapun yang kita minta dengan doa, dengan penuh keyakinan, dan kita bayangkan sudah menerimanya, kita akan menerimanya. Untuk itu please, karena kegersangan yang luar biasa tidak tertahankan ini, please mulai hari ini semua orang berdoa. Minggu depan pada waktu hari kebaktian atau hari ibadat yang bersama, silakan datang dan kita yakin bahwa pada hari itu kita akan ada hujan yang begitu derasnya dari Tuhan yang kita muliakan. Semua ya, semua janji doa dengan penuh kesungguh-sungguhan, benar-benar penuh kesungguhan dan penuh keyakinan. Setuju semua. Genap 1 minggu, ketika para umatnya datang semua, pemuka agama ini tanya. Dan ternyata hari itu tidak hujan. Kemudian pemuka agama ini tanya, oke, siapa yang sudah berdoa setiap hari? Saya semua. Betul, sungguh. Siapa yang sudah yakin sepenuh hati bahwa hari ini akan hujan? Dan Anda doa, Anda bayangkan sudah hujan. Saya. Pemuka agamanya ngomong. Omong kosong. Kalau semua sudah yakin bahwa hari ini hujan, dan Anda yakin pasti hujan, dan Anda berdoa dengan sesungguh hati bahwa Anda hari ini pasti hujan, kenapa kok kalian tidak bawa payung? Aha, ini yang terjadi. Jadi kalau kita inginkan sesuatu hal, dan kita sudah, istilah saya adalah tulis, dan kemudian kita yakini, kita lihat, kita bayangkan, dan kemudian selain kita bayangkan, tindakan kita harus mengarah ke sana. Anda pengen rumah mewah, ya Anda jalan-jalan lihat-lihat rumah mewah. Boleh juga nih rumahnya. Dan kemudian bisa jadi Anda foto, Anda tempelkan, dan Anda imani, dan Anda kasih rasa, wah kalau saya melihat foto ini, yes, terima kasih Tuhan, yes, dan kasih perasaan seperti itu, emosi, wah nikmatnya luar biasa. Demikian juga kalau rekening Anda, angkanya berapa, silakan tulis, entah 10 miliar, 100 miliar, 200 miliar, saya tak tahu gitu ya, silakan ukuran Anda sendiri, dan Anda tulis dan Anda lihat dan kemudian rasakan yes, terima kasih dan yes, kasih emosi. Nah, kemudian ini tindakan-tindakan kita yang terinspirasi bahwa kita sudah menerima, itu akan menimbulkan satu perasaan yang certain atau nyaman, pasti, dan hidup kita mendadak mengalir ke arah yang kita inginkan. Diberikan contoh oleh pengarang buku The Secret, Ibu Rhonda. Ibu Rhonda menceritakan bahwa adiknya kepingin sekali pindah ke Amerika dari Australia. Prakteknya tidak pindah. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan hukum alam yang sangat-sangat luar biasa ini. Kemudian ketika adik Ibu Rhonda ini sudah tahu persis cara menggunakan, yaitu tindakannya harus terinspirasi, bahwa seolah-olah dia pasti pindah. Apa yang dilakukan? Dia langsung memutuskan membership, keanggotaan fitness centernya dia di sana, dan kemudian dia sudah ngepak-ngepak barangnya. Dia belum tahu mau pindah kemana, tinggal di mana, pokoknya mana urus. Dia sudah ngepak-ngepak semuanya. Dia sudah ngurus visanya, segala macam sudah diurus. Apa yang jadi? Hanya dalam waktu 2 bulan dia sudah pindah. Itu yang namanya tindakan yang diimani. Diimani apa? Diimani bahwa Anda seolah-olah sudah. Dikatakan oleh Dr. Martin Luther King Jr., ambil langkah pertama dalam iman dan keyakinan. Anda tidak perlu melihat semua anak tangga. Just take the first step. Hanya ambil langkah yang pertama. Ini kuncinya. Jadi kita terus dengan langkah yang pertama ini, kita imanin, mendadak yang kita inginkan jadi kenyataan. Kemudian kalau kita lihat betapa mudahnya dan kita rasakan, kita dengar bahwa betapa mudahnya kita mendapatkan yang kita inginkan, sekarang ada satu pertanyaan yang seringkali mengusik orang. Pertanyaan penting ini adalah, setelah itu berapa lama kita akan mencapai apa yang kita inginkan? Oke, kita inginkan cinta kasih, pasangan yang ideal, mobil, uang yang kita inginkan, kesehatan yang kita inginkan. Kapan? Kapan bisa dapatnya? Dikatakan oleh Dr. Joy Vitale, saya tidak punya buku aturan yang menyatakan akan tercapai dalam 30 menit, 3 hari, atau 30 hari. Ini adalah bagaimana Anda bersatu dengan alam semesta itu sendiri. Nah, kuncinya di sini, untuk mempercepat proses, kita harus menyatu dengan alam semesta itu sendiri. Maksudnya menyatu alam semesta itu sendiri, ada 3 hal yang saya bisa catat. Satu adalah kita bersyukur. Karena dengan bersyukur, dikatakan oleh Wallace de Waters, pengarang buku The Science of Getting Rich yang dikarang tahun 1903 gitu ya, sudah 100 tahun lebih, dikatakan, jika Anda baru mengetahui bahwa perasaan syukur membawa seluruh pikiran Anda lebih selaras dengan energi-energi kreatif dari alam semesta, renungkanlah dengan baik. Anda akan memahami hal-hal itu memang benar adanya.
secara iman bahwa kalau suatu hal yang kita syukuri, kalau kita bersyukur, berarti kita akan terima kasih kepada Tuhan, itu dekat sekali dengan Tuhan. Dan Tuhan yang segala macam kelimpahannya akan melimpahi kita karena kita bersyukur dan kita dekat sekali dengan Tuhan. Dikatakan oleh Marcy Simov, syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dalam hidup Anda. Sedangkan kata-kata dari Dr. John De Martini, saya ketemu beliaunya sendiri pada waktu di Singapura, dikatakan, apapun yang kita pikirkan dan syukuri, kita akan mendapatkannya lagi. Atau pakar relationship yang namanya Dr. John Gray, gitu, yang pengarang buku Men Are From Mars, Women From Venus, dia cerita, wahai wanita, gitu ya, kalau Anda kepingin suami Anda baik dengan Anda, temukan hal-hal pada waktu dia baik, ucapkan, terima kasih loh, hari ini kamu baik sekali. Apa yang jadi? Suami Anda atau pasangan Anda akan terus berusaha melakukan hal-hal itu lagi dan lagi dan lagi. Nah, ketika Anda terima kasih dan bersyukur terhadap hal-hal yang kita inginkan, bahwa itu dianggap kita sudah terjadi, akan terjadi lagi. Amin? Amin. Nah, PR berikutnya. Kalau PR yang pertama, Anda harus menulis 88 cara untuk merubah perasaan Anda langsung menjadi nyaman, langsung positif dengan cara yang sangat mudah. Sekarang PR yang kedua adalah Anda setiap bangun tidur, Anda sebelum buka mata, Anda harus tersenyum. Kemudian tarik nafas panjang sambil ngolet dan katakan, terima kasih Tuhan. Oh yes. Saya ulangi. Jadi pada waktu bangun tidur pertama kali sebelum buka mata, kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa, begitu ya. Langsung tersenyum lebar-lebar. Ini gerakan fisik kita, merubah gerak, langsung emosi kita berubah. Kemudian kita tarik nafas panjang-panjang sambil ngolet, tangannya ke atas, tarik pegang-pegang. Sambil tetap tersenyum, katakan, terima kasih Tuhan. Oh yes. Kemudian Anda baru buka mata, Anda boleh lakukan 2 kali, 10 kali. Semakin sering, semakin banyak, Anda akan semakin merasa bersyukur dan sangat-sangat nikmat. Dan silakan lakukan. Ini inspirasi dari James Ray, gitu ya, pengarang buku yang top juga. Dia mengatakan bahwa setiap pagi dia bangun, dia ucapkan terima kasih. Ketika kaki menyentuh lantai, dia bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemudian pada waktu itu dia mulai memikirkan apa-apa yang saya syukuri, yang dia syukuri, gitu ya. Kemudian sambil menyikat gigi dan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan setiap pagi hari. Dan tidak hanya memikirkan saja, tapi dia melakukan hal-hal rutin ini dengan ucapan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Diceritakan oleh Dr. Joy Vitale bahwa dia ada orang yang namanya Jonathan Morningstar. Pada waktu dia kena penyakit yang namanya pneumonia atau radang paru-paru berat, dia susah sekali bernapas. Apa yang dilakukan, dia tempel tulisan dan dia rekam kata-katanya dia, dan kemudian dia dengarkan lagi rekamannya itu, dan dia tulis di segala macam, tulis ditempel-tempel di seluruh ruangannya dia, dan di seluruh rumahnya dia tempel-tempel ucapannya. Dan ternyata dalam waktu 24 jam Jonathan Morningstar ini sembuh dari pneumonia-nya dia, dan dia langsung bisa bernapas dengan sangat-sangat lega. Tulisannya apa? Tulisannya ini, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang sedang saya terima ini. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang sudah saya terima dan yang sedang saya terima ini. Sungguh luar biasa. Kalau diimani, semua baik adanya. Nah, PR ketiga sekarang. Setelah PR ketiga, yaitu Anda tulis apa yang Anda syukuri, apapun, silakan tulis. Minimal 50 hal yang Anda bisa syukuri dalam hidup ini. Apa? Silakan. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa melihat dengan jelas. Terima kasih Tuhan, saya masih punya keluarga yang begitu indahnya. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa makan. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa berdiri. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa berjalan. Terima kasih Tuhan, saya punya anak-anak yang begitu indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, buku saya laris. Apapun silakan Anda yang Anda syukuri. Pasti ada. Nah, 3 jurus untuk mempercepat proses tadi, supaya kita dengan alam semesta ini align menjadi satu. Kalau nomor 1 adalah bersyukur, yang nomor 2 adalah visualisasi. Setiap orang melakukan visualisasi, terlepas dari apakah ia mengetahuinya atau tidak. Visualisasi adalah rahasia terbesar dari kesuksesan.
Dan visualisasi ini resepnya Anda berikan emosi. Sekali lagi, kalau Anda susah memvisualisasi karena mungkin Anda bukan tipe penglihatan atau Anda bisa jadi tipe pendengaran atau perasaan, tempel gambar yang Anda inginkan. Dan waktu Anda tempel gambar yang Anda inginkan, tiap pagi Anda lihat dan kasih emosi. Yes, terima kasih Tuhan. Oh yes, terima kasih Tuhan. Yes, kasih emosi. Emosi yang bersyukur dan Anda kasih kegembiraan. Yes, terima kasih. Happy dan bersyukur. Ini kombinasi yang luar biasa. I love it. Kasih kata-kata cinta, lebih dahsyat lagi. Jadi visualisasi, beri emosi. Emosi yang positif yaitu bersyukur, gembira, dan penuh perasaan cinta. Ini yang luar biasa sekali. Silakan praktekkan. Jadi PR berikutnya yang keempat, Anda tempel hal-hal yang Anda inginkan atau tulis yang hal-hal inginkan. Yang kombinasi yang kedua tadi adalah yang sangat baik, yaitu ada gambarnya dan ada tulisannya. Saya dengan gembira dan bersyukur, dengan penuh cinta kasih sudah mencapai apa yang Anda gambar tadi, tulis tadi, pada tanggal sekian. Yes, terima kasih Tuhan. Yes. Itu akan jauh lebih cepat. Yang ketiga, untuk mempercepat proses, yaitu kita bisa dengan satu kata, yaitu give. Dikatakan oleh James Ray, memberi adalah suatu tindakan yang penuh daya untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda. Karena ketika Anda memberi, Anda berkata kepada diri sendiri, saya punya banyak. Hidup itu seharusnya berkelimpahan dalam semua bidang kehidupan. Nah, PR kelima, mulailah kita memberi. Waktu Anda memberi, Anda akan merasa feel good. Seringkali saya ceritakan dalam CD saya yang lain bahwa pada waktu awal-awal karir saya, ketika saya belum mempunyai uang yang banyak, saya kepengen sekali merasa bersyukur. Ternyata mudah sekali. Dan ini yang saya lakukan. Saya bisa memberikan pengemis 10.000, bisa memberikan pengemis 100.000 rupiah. Dan 10.000 dan 100.000 tadi tidak membuat saya jadi miskin, tapi membuat saya merasa berlimpah. Dan perasaan berlimpah ini sangat luar biasa karena akan mendatangkan kelimpahan dalam arti sesungguhnya. Dan kadang saya waktu itu bayarin tol juga waktu saya masih nyetir sendiri. Walaupun sekarang saya jarang nyetir sendiri. Waktu saya masih naik Panther Miyabi, warnanya ungu, penyok depan, penyok atas, penyok segala arah begitu ya. Dan ketika itu saya bayarin, waktu itu tol Kebonjeruk Tangerang masih harganya 2.000, langsung saya kasih 10.000, 4 mobil belakang sekalian. Wow. Pada waktu itu saya merasa sangat-sangat happy. Dan lebih yang menarik lagi, ada satu pengalaman true story. Pada waktu saya naik mobil, kemudian saya naik Panther penyok saya tadi gitu ya. Dan kemudian tahun 96 Panthernya tadi sudah kuno sekali, sudah enggrek-enggrek, sudah mulai sering rusak begitu. Dan kemudian pada waktu itu begitu saya kasih uang tol 10.000, 4 mobil belakang sekalian. Kemudian mendadak di sebelah saya ada Mercy, waktu itu New Ice. Kemudian dia buka jendela dan kemudian dia ngebel di sebelah kanan saya, din. Dan kemudian saya juga buka jendela saya, kemudian dia langsung ngasih tangan, hey thank you hoy. Saya bilang, keren juga Mercy-nya, thank you sama Panther penyok. Langsung saya ngomong, no problem, I will be there. Saya akan kesana begitu ya, saya akan naik Mercy juga gitu ya. Ini yang indahnya begitu ya. Saya merasa berlimpah, boleh ngasih kepada seseorang, walaupun Anda orang tadi yang dikasih adalah lebih kaya, tidak masalah. Yang paling penting dalam arti positif dan di luar dugaannya dia, Anda akan merasa sangat berlimpah. Dan yang menarik, hari ini saya juga naik Mercy. Jadi PR-nya adalah Anda harus selesai dengarkan ini, silakan Anda sosial, berikan something yang tidak membuat Anda miskin tapi membuat Anda merasa berlimpah. Sejumlah yang Anda bisa relakan, silakan. Besar sedikit lebih bagus karena Anda merasa I feel good, sangat-sangat kaya gitu ya. Itu satu perasaan yang luar biasa. Silakan mulai Anda memberi. Anda pengen dicintai, Anda berikan cinta kasih Anda terlebih dahulu juga. Berikutnya, masih ada 7 hukum alam lagi yang mendukung satu hukum daya tarik tadi, atau hukum law of attraction tadi. 7 saya akan sebutkan terlebih dahulu dan kemudian akan saya jelaskan satu persatu. 1 adalah hukum perubahan yang abadi. Kedua adalah hukum relativitas. Yang ketiga adalah hukum getaran. Yang keempat, hukum polaritas. Yang kelima adalah hukum irama. Yang keenam adalah hukum sebab akibat atau hukum timbal balik. Yang ketujuh adalah hukum gender. Maksudnya apa hukum-hukum ini? Kita akan jelaskan satu persatu. Hukum perubahan abadi, keterangannya bagaimana? Energi berubah menjadi bentuk fisik. Seperti tadi, hukum daya tarik, pikiran kita juga energi. Ini menjelaskan hukum daya tariknya tadi. Jadi satu kata hukum daya tarik atau law of attraction dijelaskan dalam 7 hukum ini. Energi bergerak menjadi bentuk fisik. Itu hukum perubahan abadi. Jadi
image atau bayangan yang kita pegang dalam otak kita seringkali akan menjadi benda yang bisa kita pegang di dalam hidup kita ini juga. Kemudian hukum yang kedua yang namanya hukum relativitas. Tidak ada yang bagus, tidak ada yang buruk. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah. Sampai kita membandingkan dengan yang lain. Kuncinya gini, diri kita selalu kurang dibandingkan orang yang lain yang sudah master di bidangnya. Dan diri kita selalu lebih dibanding dengan orang yang tidak sebagus dengan kita. Setiap orang selalu punya kelebihannya masing-masing dan kita juga punya kelebihan dibanding orang tersebut. Selalu. Ini hukum yang namanya relativitas. Nah, kalau kita menggunakan hukum ini melawan kita, yaitu caranya bagaimana? Anda bandingkan diri Anda kepada orang yang sudah betul-betul master di bidangnya. Anda akan merasa kecil, Anda akan merasa tidak berdaya, Anda celaka. Tapi kalau Anda menggunakan hukum ini untuk memacu Anda jadi lebih baik, oh dia bisa, saya juga bisa. Oh dia latihan begitu, saya juga latihan begitu. Anda kan jadi master. Oh dia meluangkan waktu satu hari 2 jam untuk belajar tentang bagaimana jadi kaya. Kenapa tidak? Saya kan juga meluangkan waktu. Dan saya kan belajar juga dari dia. Saya kan kerjasama dengan dia. Nah ini akan membuat kita jadi lebih baik. Jadi seringkali orang merasa tidak baik atau merasa minder atau merasa kecil karena dia menggunakan hukum ini untuk melawan dirinya. Mestinya kita menggunakan hukum ini membuat kita menjadi lebih baik. Jadi contohnya ketika Anda lagi merasa tidak baik, seburuk apapun Anda, please gunakan hukum ini, hukum relativitas. Caranya bagaimana? Ketika Anda merasa kondisi Anda sedang jelek atau sedang sedih, sedang kecewa, sedang merasa buruk, serasa tidak tertolong lagi gitu ya, ataupun apa yang negatif, coba bandingkan diri Anda kepada orang lain atau peristiwa yang dialami orang lain yang lebih buruk. Cari apa yang terjadi. Anda akan selalu tampak lebih baik. Inilah yang namanya hukum relativitas. Kemudian berikutnya hukum getaran. Dikatakan oleh Bob Proctor bahwa semua ini bergetar, tidak ada yang berhenti. Dan getaran ini, pikiran itu bergetar. Kalau kita sudah bisa merasakan pikiran yang bergetar, itu berarti kita merasakan secara emosi, kita feeling. Perasaan itu apa sih? Perasaan adalah kita merasakan getaran dari pikiran kita. Ketika Anda merasa tidak baik, hati-hati terhadap apa yang pikirkan. Nah caranya merubah pikiran? Gampang, rubah perasaan Anda lebih dahulu. Setelah itu, Anda bisa fokusnya dirubah seperti yang diajarkan tadi, begitu banyaknya jurus, rubah gerakannya, rubah kata-katanya, rubah artinya, rubah pertanyaannya, rubah pernyataannya, rubah inputnya, rubah situasinya. Nah, Anda bisa rubah semuanya, mendadak Anda feeling so good dengan cara yang sangat-sangat cepat. Dan ketika Anda merasa feeling so good, Anda berpikir bagus, dan Anda akan menarik hal-hal yang bagus yang Anda inginkan. Yang keempat adalah hukum polaritas. Semua yang ada di dunia ini selalu ada pelengkapnya atau ada lawannya. Maksudnya apa? Panas ada karena ada dingin. Atas ada karena ada bawah. Bagus ada karena ada yang jelek. Tidak mungkin kita akan merasa bagus seumur hidup, tidak mungkin, omong kosong. Kalau Anda bisa, saya akan merasa bagus terus tidak pernah merasa susah. Saya percaya bahwa Anda tidak tahu bahwa itu bagus karena Anda tidak pernah merasa susah. Jadi, tenang-tenang aja. Kalau kita dalam melihat seseorang, baik atau buruk, kita bisa memilih kok, melihat yang baiknya. Dan ketika Anda melihat sesuatu hal yang baik dari orang lain, beritahukan kepada orang tersebut. Orang senang sekali mendapatkan pujian dan positif ide yang dalam pikiran Anda, yang Anda berikan kepada dia. Yang membuat dia merasa feel good. Dan ingat, ketika mereka feel good, mereka punya good idea juga, dan getaran yang bagus, dan akhirnya menarik hal-hal yang bagus adanya. Yang kelima, hukum irama. Alam semesta selalu ada irama. Pagi diiringi dengan malam. Ada good times, ada bad times. Jadi, ketika kita berada pada waktu titik rendah kita, jangan merasa buruk. Kenapa? Lebih baik kita merasa baik. Kenapa? Karena kita tahu pasti akan naik lagi. Itu yang namanya irama. Selalu yakinlah bahwa waktu-waktu baik pasti akan datang. Nah, salah satu kuncinya yang saya tambahkan,
irama ini kita bisa mempunyai irama yang lain. Bukan naik turun pasti hebat langsung jadi miskin. No, miskin nanti jadi kaya. Yes, pasti gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ya pada suatu waktu income kita akan berkurang tapi naik. Tapi kita mulai dengan level yang berbeda. Istilahnya gelombang. Gelombang itu yang kita yakini bahwa gelombang kita adalah berbeda dengan langsung kaya terus langsung miskin. No, itu takdirnya orang lain. Dan takdir kita bisa membuat gelombang kita bahwa kita kaya, oke penghasilannya besar, kemudian agak menurun tapi tetap besar atau besar sekali, kemudian besar sekali, jadi gelombangnya begitu juga boleh. Jadi kita maintain, saya antara gembira, ya mungkin satu waktu sedih, tapi sedihnya cuma sebentar untuk bisa merasakan kegembiraan yang luar biasa. Mungkin saya bad mood, tapi tenang aja, sebentar aja saya bisa rubah, membuat saya moodnya jadi bagus sekali karena saya sudah tahu caranya. Jadi dengan demikian kita memilih gelombang di frekuensi yang berbeda. Dengan gelombang yang frekuensi yang berbeda ini, kita bisa tenang bahwa kita tidak perlu kok setelah kita kaya langsung jadi miskin sekali. No, kita bisa kaya, kemudian ya tetap kaya, tapi tidak terus penghasilannya besar sekali, tapi besar, tapi kemudian besar sekali. Bolehlah gitu ya. Inilah yang jadi keyakinan saya. Berikutnya yang keenam adalah hukum sebab akibat. Apapun yang kita kirim, kita akan mendapatkan hasil. Atau hukum timbal balik. Ketika kita baik kepada orang lain, tanpa sadar orang baik kepada kita. Kuncinya, betul ada hukum jeda. Pada waktu kita berbuat baik atau memberikan satu kebaikan, memberi nilai tambah, mungkin tidak seketika kita menerima manfaatnya atau menerima timbal baliknya. Tapi kalau kita berbuat negatif, biasanya langsung seketika atau dalam waktu yang sangat cepat itu kita timbal baliknya. Nah, kuncinya apabila ada orang lain baik kepada kita, secepat mungkin kita berikan positif feedback kepada dia, kebaikannya dia kita kirim balik dan kita mengirim kebaikan kepada dia. Sebenarnya sehingga dia mengirim kebaikan kepada kita, langsung saling memberikan kebaikan, jadi kita tumbuh bersama. Tetapi ketika ada suatu hal yang negatif, ada orang mengirim negatif hal kepada kita step aside, tidak perlu dibalas, kita menghindar atau kita cuek, kita tenang saja. Jadi biarkan badai berlalu. Hukum timbal balik ini ada statistiknya. Itu Robert Cialdini menyatakan begini. Ketika orang berbuat baik kepada kita terlebih dahulu, tanpa sadar kita merasa bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tersebut. Dia memberi contoh. Ketika ada orang minta sumbangan. Permisi Pak, kami dari Pramuka, kami mau cari sumbangan untuk anak-anak yatim piatu. Silahkan dibaca Pak, Anda boleh beli stikernya yang harganya 100.000, 10.000 ataupun yang 5.000, silahkan dibaca. Caranya begini, yang satu pakai hukum timbal balik. Apa yang dilakukan? Pramukanya datang ini, permisi Pak, kami dari Pramuka, kami mau cari sumbangan Pak, Bapak boleh silakan baca terlebih dahulu. Ini Bapak boleh pilih nanti nyumbang stikernya yang 100.000, 10.000 ataupun yang 5.000. Kemudian pramukanya ini, begitu orangnya yang dimintain sumbangan baru baca, sebentar ya Pak, silakan dibaca terlebih dahulu, saya akan keluar sebentar. Waktu dia keluar, dia beli teh botol. Ketika dia beli teh botol, dia ngomong, Pak, kemudian saya tadi haus, jadi ini saya beli teh botol sekaligus Bapak juga saya belikan. Dia ngomong, saya belikan. Silakan diminum lebih dahulu Pak. Begitu dia minum teh botolnya, glek dan kita minum glek. Apa yang terjadi? Statistik berbicara, sumbangannya naik 3 kali lipat. Jadi, wahai para pengusaha, wahai para buruh, wahai para karyawan, wahai para bisnismen, sama dalam hidup ini kita timbal balik. Kalau kita bisa memastikan bahwa orang lain win terlebih dahulu, menang terlebih dahulu, kita berikan nilai tambah kepada mereka. Selalu mulai dari diri kita tidak bisa menunggu. Kalau karyawan, bosnya harus baik dulu, gajinya naik baru saya kerja keras. No, kita berikan yang nilai tambah untuk bos kita, baru kita jadi dahsyat. Demikian juga seorang bos, kita tidak perlu nunggu karyawannya dahsyat dulu, tidak. Tapi kita bisa, Anda kalau mencapai begini, Anda tak kasih komisi seperti ini. Dengan hukum timbal balik ini, orang akan sukses luar biasa. Yang ketujuh adalah hukum gender. Maksudnya apa hukum gender? Di dalam alam semesta ini ada pasangan-pasangannya. Dan pasangan-pasangan ini seperti laki dan perempuan. Seperti dalam mineral pun juga ada sifat-sifat yang seperti itu tadi. Tumbuhan juga sama. Ada istilahnya kalau dalam dunia binatang, yaitu adalah perbedaan jenis kelamin yang namanya seks. Maksudnya apa hukum gender ini? Inilah timbulnya antara pertemuan antara istilahnya laki dengan perempuan atau beda kelamin ini atau beda jenis ini yang akan membuat istilahnya hal-hal baru dalam hidup. Hanya hal baru dalam hukum gender ini selalu ada yang namanya incubation period. Maksudnya apa? Masa-masa inkubasi ini adalah adalah spiritual. Seperti tumbuhan yang kita tanam adalah bibit. Dia akan merubah bentuk menjadi physical result, tetap membutuhkan waktu.
Jadi goal kita yang kita bayangkan dan kita kasih emosi dan kita genggam tadi dan kita syukuri dan kita bayangkan emosi dan kita mulai memberi lebih dahulu, itu akan menjadi kenyataan ketika waktunya tepat. Dan yakinlah, pasti akan terjadi. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat. Apabila Bapak Ibu pendengar ingin mendengarkan CD-CD saya yang lain, termasuk Marketing Revolution, Sales Magic, Awaken the Dahsyat Within, Secrets to be Rich, Retire Young, Retire Rich, ataupun mengikuti seminar-seminar saya, Financial Revolution, Life Revolution, Marketing Revolution, Sales Magic, Anda bisa menghubungin ke 021 547 6677. Saya ulangi, 021 547 6677. Atau juga bisa menghubungin melalui SMS ke 08111 0813 kali 63873. Saya ulangi, 08111 63873. Atau juga bisa mengunjungi ke website saya www.dahsyat.com.